Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Oh, oh, oh. Bila roh Allah ada Amin. di dalamku, Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, ada sukacita pagi hari ini, amin. Ya, ada sukacita, sekali lagi boleh lambaikan tanganmu, haleluya. Mari kita boleh siapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita boleh sembah Tuhan. Mari naikkan pujian syukurmu pagi hari ini. Dia sungguh Allah yang baik, dan kami bersyukur Tuhan bahwa setiap rahmat-Mu yang boleh terjadi buat kehidupan kami. Dan kami mulai naikkan pujian syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami memuji-Mu, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari naikkan pujian-Mu Bapak Ibu. Mari naikkan sembah syukur-Mu. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesusku, oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, oh, Rajaku. Sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, anugerah-Mu bagiku tak sekalipun, oh,
sekalipun kau tinggalkanku. Hey, yeah. Besar kasih setiamu, oh ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku. Mari kita katakan segenap hatimu, sembuhkanku. Ku percaya, oh mukjizatmu, Yesus, oh Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Oh, ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Mari kita mau sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, lawat kami. Oh, jamah kami Tuhan. Mari penuhkan buat setiap kami dengan kuasa-Mu. Oh, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan, kami memuji-Mu. Oh, Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, segalanya Tuhan, segalanya Tuhan, segalanya kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari layakkan buat siap kami, mari jamah kami. Haleluya, haleluya, karena salib-Mu ku hidup. Mari come on. Karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Mari kita katakan segenap hatimu. Karena salib-Mu ku hidup. Oh, salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa. Mari come on. Karena salib-Mu
beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap rahmat-Mu dan kasih-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh ada tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami. Kami menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh lawat, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Kami tetap percaya Tuhan, di tengah-tengah dunia hari ini tidak memberikan harapan, tapi kami hanya tahu Tuhan yang memberikan harapan dalam kehidupan kami. Sehingga boleh sukacita Tuhan hadir melawat buat setiap kami. Mungkin hari ini kami datang, kami bawa masalah, kami datang bawa pergumulan, tapi kami tetap percaya Tuhan. Kau boleh ingatkan kami itu kami memiliki iman sebesar biji sawi. Dan kami percaya kuasa anugerah-Mu hadir melawat buat setiap kami. Kami berdoa, kiri kasih dan anugerah Tuhan hadir melawat buat setiap kami. Kami pulang membawa harapan yang baru. Di dalam nama Yesus yang siap memuji dan muliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh berikan satu hal yang baik buat kanan kirimu. Bapak Ibu boleh berikan begini Bapak Ibu. Haleluya. Oke Bapak Ibu, ini anak-anak zaman sekarang itu dia begini Bapak Ibu. Iya kan? Dan saya juga mau begini juga sama Bapak Ibu. Amin. Amin. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang nggak tahu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh tanya sama anak-anak ini apa begitu ya. Oke, coba bilang sarangio begitu ya. Ya kundang semua pakai berdiri Bapak Ibu, amin. Kita berikan salam kanan kiri. Ya, oke. Katakan yang terbaik Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita, amin. Yang siap memuji dan muliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Dia selalu manis, ya amin, amin. Memuji-Mu Tuhan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hati bukan sejahtera. Amin. Oleh karena kasih-Nya hidupku bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis. Yes, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia. Bersama Dia sungguh manis. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari ini banyak pergumulan, mungkin hari ini banyak masalah, tapi kita boleh bilang bahwa kanan kiri kita Yesus selalu manis. Katakan amin. Dan ketika pujian bilang Yesus selalu manis, Bapak Ibu bilang sama kanan kirinya begini, amin. Asik, yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan diam, tapi boleh goyang. Yuk sama-sama. Jalan bersama Dia, hey. Pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hati bukan sejahtera. Amin. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Yo sama-sama bersama dengan Yesus manis. Selalu manis dalam Tuhan Yesus manis. Yo berikan selalu manis bersama Dia. Bersama Dia sungguh manis. Yo bapak-bapak, yo sama-sama. Yesus manis. Mana bapak-bapak? Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama
bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis. Ibu-ibu saja katakan, jalan bersama dengan Yesus. Ibu-ibu mana suaranya? Di dalam Tuhan Yesus. Amin. Selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis. Yuk sama lambaikan, jalan bersama dengan Yesus manis. Come on. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Hey. Selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Selalu manis, jalan bersama Yesus, bersama Yesus manis. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis, bersama Dia. Yo sama-sama, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis, bersama Dia. Bapak Ibu sama-sama, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis. Doa salam kanan kirinya Bapak Ibu, amin. Bilang tos kanan kirimu selalu manis pokok sama Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Come on. Yeah. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku, oh, ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama. Yeah, dalam yang kelak aku lewati. Yeah, sebab Engkau sertaku dengan imanku, oh, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita semua. Ku angkat tanganku, mari angkat tanganmu. Haleluya, namamu berkuasa surga. Mari sama-sama Bapak Ibu. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa selamanya. Yuk sama-sama. Oh, mari Bapak Ibu. Oh, yeah. Oh, mari sama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Oh, oh, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati. Oh, sebab Engkau sertaku dengan imanku ku
Ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan. Mari sama-sama Bapak Ibu. Namamu berkuasa surga bumi. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama. Sama-sama. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang saya kasih. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa surga bumi. Mari ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa, berkuasa selamanya. Ayo sama-sama. Mari Bapak Ibu. Sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Come on. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu yang saya kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Telah tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang bertugas boleh ambil bagian dan kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang boleh terjadi buat kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Ini persembahan ini boleh berbau dupa yang harum di hadapan. Memberkati buat setiap tangan-tangan memberikan berkat kepada Engkau. Kau juga memberkati buat setiap tangan-tangan belum sempat memberikan berkat kepada Engkau. Kami memuliakan Tuhan di atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Anak-Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Mari kita akan sama-sama. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita boleh siapkan hati kita Bapak Ibu.
sebelum firman Tuhan akan disampaikan, kini kita buka hati kita supaya firman Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Yuk katakan sama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Mari katakan dengan segenap hatimu. Yang ada padamu, semuanya milikmu. ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita bersiapkan hati kita Bapak. Kau telah buktikan cintamu Padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, takkan goyah. sebab tangan kasih-Mu tersedia. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. hanya Kau, hanya Kau. Yang Mari menjadi katakan dengan segenap hatimu tempat Bapak. jawaban,
katakan sebagai doamu pagi hari ini. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu boleh dengar baik bahwa Tuhan hadir tengah-tengah hidup kita pagi hari ini. Ketika Bapak Ibu boleh naikkan pujian ini, Bapak Ibu boleh naikkan segenap hatimu. Bapak Ibu boleh naikkan segenap jiwamu. Renungkan bahwa setiap perjalanan dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang tidak bisa melewati hari demi hari. Saya bukan kebetulan untuk memilih lagu ini Bapak Ibu. Tapi lagu ini menjadi satu jawaban buat saya secara pribadi. Ketika Tuhan yang selalu mengantarkan bahwa setiap menit, setiap detik, bahkan setiap hari kita boleh lalui. Bukan karena hebat, bukan karena bisa, no. Tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati pagi hari ini, Bapak Ibu boleh beranjak dari tempat dudukmu. Mari angkat tanganmu, naikkan pujian. Terima kasih. Mari angkat tanganmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Bapak Ibu yang diberkati, Bapak Ibu boleh beranjak dari tempat dudukmu. Saya tidak mempersilahkan Bapak Ibu untuk bangun, tapi Bapak Ibu yang digerakkan dalam hatimu, yes, bersedia bagiku selamanya Kau. Katakan dengan segenap hatimu, hanya Kau yang menjadi, amin, tempat jawaban. Dengan segenap hatimu, naikkan pujian syukurmu. Saya tidak mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, no. Tapi ketika Tuhan gerakan hatimu, ketika Tuhan gerakan hidupmu, kau boleh angkat tanganmu. Kau boleh katakan, Tuhan, ini hidupku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempatku berharap, berjalan, mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Pujian yang kami naikkan ini adalah pengakuan kami bahwa hanya Engkau saja Yesus Tuhan, satu-satunya jawaban bagi kehidupan kami, satu-satunya pengharapan pertolongan dalam kehidupan kami. Inilah yang membuat kami tidak pernah goyah ketika kami menjalani kehidupan dari hari ke hari, sebab kami tahu ada tangan Tuhan
yang senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Biarlah melalui pujian ini nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Kini tiba saatnya kami duduk diam. Kami menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami. Ampuni dosa dan salah kami. Biarlah firman yang kami terima hari ini dapat menguatkan kami, menegur kami, membawa kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, bahkan semakin kami melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa, tentu dalam hidup yang kita jalani ini, setiap kita memiliki tugas-tugas yang harus kita kerjakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tugas yang harus kita kerjakan adalah mengerjakan keselamatan sampai kita disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian dari tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Pak Ibu, menghidupi ini artinya yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah menjadi praktek dalam hidup kita. Kita harus memperagakan, kita harus mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Kita baca dulu dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita, karena hidup lama sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka setiap kita diminta untuk membiasakan, yaitu mencari perkara yang di atas. Jangan lagi kita terikat, apalagi memburu hal-hal duniawi. Dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita harus kita ubah haluannya. Tidak lagi tertuju kepada hal-hal duniawi, tetapi kepada yang namanya kekekalan. Yaitu perkara yang di atas, di mana Kristus Yesus Tuhan berada di sana. Apa yang tertulis, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, maka ini jugalah yang dipraktekkan dalam kehidupannya setiap hari. Seperti yang Paulus ungkapkan di dalam Galatia 2 ayat 20. Dikatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita harus membiasakan diri, yaitu hidup di dalam Kristus. Membiasakan ini Bapak Ibu, ini adalah suatu tindakan. Suatu perilaku yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Sebagai orang percaya, tentu di sini kita harus melatih diri kita, yaitu untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan. Menjadikan Kristus sebagai prototipe di dalam segala hal, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan di dalam hidup kita. Sebab Alkitab mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pak Ibu, mengapa kita harus menghidupi firman-Nya? Kita menghidupi firman-Nya karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tentu di dalam hal ini Bapak Ibu saya mau katakan, ini enggak mudah. Kita melakukannya, menghidupinya tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan penyertaan Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan. Oleh karena betapa perlu dalam hidup ini kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan membangun keintiman dengan Tuhan, kita akan berjalan bersama dengan Dia. Kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam melalui kehidupan kita. Pak Ibu, menghidupi firman-Nya. Ini berarti kita meninggalkan kebiasaan hidup manusia lama. Dan kita mau melatih diri, membentuk kebiasaan hidup yang baru. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Yaitu mengembangkan kebiasaan hidup baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saya katakan gak mudah kita mengembangkan kebiasaan hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Karena hidup lama ini, ya, cara-cara hidup lama kita sudah sekian lama ada dalam hidup kita. Mungkin sudah berkarat. Tentu untuk menghilangkannya tidak mudah. Itulah sebabnya betapa perlu dalam setiap hidup kita melibatkan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita hanya mau dalam hidup ini, yaitu memperagakan yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Mengekspresikan perasaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang kita mau lakukan dalam hidup kita. Itulah yang kita bisa lakukan bila kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Memang tidak mudah,
tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Di dalam Kolose 3 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pak Ibu, ayat ini menjelaskan realita hidup kita. Bahwa hidup yang harus kita jalani ini adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Itulah hidup yang kita harus jalani. Jadi Bapak Ibu, bagi setiap kita yang telah ditebus dosanya, yang telah menerima pengampunan dari Kristus, dan hidup lamanya telah mati, maka sudah seharusnya lah hidup kita ada di dalam Kristus. Sudah seharusnya lah kita mencari semua hal yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 8. Di sini ada dikatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu semua harus kita buang Bapak Ibu, tinggalkan semua. Ini artinya Bapak Ibu bahwa kita ini harus mematikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mematikan dari kedagingan kita. Kita harus bisa membuat kedagingan kita menjadi tidak berdaya dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat hari-hari ini, ada banyak sekali orang Kristen yang tahu dan mengerti firman Tuhan, namun tidak mampu melakukannya. Ya. Tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi tidak mampu melakukannya. Bahkan tidak sedikit ya, yang melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang ada di luar sana. Banyak nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Banyak. Dan sangat banyak. Pak Ibu, bisa kita bayangkan. Sudah lama menjadi anak Tuhan. Kalau sudah lama menjadi anak Tuhan, tentu sudah banyak menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Tapi dalam perjalanannya gagal. Gagal untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen berguguran. Kenapa bisa gagal Bapak Ibu? Kenapa bisa gagal? Bukankah sudah lama mengiring Tuhan? Bukankah sudah melayani Tuhan? Kenapa bisa gagal? Jawabannya sederhana. Karena kompromi. Ya. Karena kompromi. Itulah yang membuatnya gagal.
Pak Ibu pernah nggak dengar satu ungkapan yang bunyinya, orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Pernah dengar? Itu ada di Alkitab ya. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Tentu kita semua pernah dengar. Kebimbangan itu Bapak Ibu muncul, yaitu biasanya karena kita tidak yakin. Di situ muncul kebimbangan. Ketika muncul kebimbangan, ketika tidak yakin, muncul kebimbangan, maka disitulah terjadi yang namanya kompromi. Kompromi terhadap banyak hal dalam hidup ini. Pak, Ibu tahu nggak dari mana kompromi itu dimulai? Tahu Bapak Ibu? Ya, kita pernah seringkali berkompromi. Dari mana kompromi itu dimulai? Pak Ibu, kompromi itu dimulai dari hati kita masing-masing. Kompromi dimulai dari hati. Karena hati kita mendua. Karena kita tidak yakin dengan satu hal, kita kompromi. Jadi dimulai dari mana? Dari hati. Sehingga memutuskan untuk melakukan hal yang lain. Melakukan hal yang lebih menggiurkan yang dunia tawarkan kepada kita. Itulah yang membuat banyak orang Kristen gagal, tidak mampu menghidupi firman-Nya karena berkompromi. Pak Ibu, di dalam Kolose 3 ayat 5 yang kita baca tadi, di situ ada kata mematikan. Ya, coba kalau Bapak Ibu lihat kembali, ada kata mematikan. Ya. Pak Ibu, kata mematikan ini artinya tidak meneruskan. Ya. Atau mengakhiri cara hidup lama dan tidak mengikuti pola-pola duniawi. Itu artinya begitu Bapak Ibu. Ini berarti dengan mematikan cara-cara hidup yang lama, maka di sini kita memasuki hidup yang baru. Yang dikenal dengan sebutan manusia baru. Jadi setelah kita meninggalkan manusia lama, kita disebut dengan namanya manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dan manusia baru ini hanya fokus mengikuti arahan firman Tuhan, bukan yang lainnya. Jadi dalam hidup ini kita harus bisa mengikuti arahan firman Tuhan, bukan yang lainnya. Bukan sesuka-suka kita sendiri. Dan tanda bahwa seseorang itu menjalani hidup sebagai manusia baru adalah segala sesuatu yang duniawi telah mati di dalam kehidupannya. Itu tanda-tandanya. Ia tidak lagi hidup menuruti keinginan dagingnya. Ia tidak lagi hidup menuruti segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Nah, inilah yang dimaksud oleh Paulus di dalam Galatia 6 ayat 14. Dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saya akan bacakan lengkapnya. Paulus katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah
selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Disalibkan bagi dunia ini Bapak Ibu, ini berarti kita mematikan segala keinginan yang bersifat duniawi. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu harus kita matikan dalam hidup kita. Ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita harus matikan. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita harus matikan, Pak? Semua keinginan duniawi. Sebab keinginan duniawi ini adalah celah bagi kita untuk kita kembali lagi membangun persahabatan dengan dunia. Itu adalah celah. Oleh sebab itu perlu kita matikan. Oleh karena itu Rasul Paulus memerintahkan kita, yaitu untuk mematikan semua keinginan duniawi. Di sini betapa perlu kita harus bersikap tegas. Dan tidak boleh kompromi sedikit pun. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi sekali lagi, kita harus punya sikap tegas. Kita harus mematikan keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup. Nah, sebagai orang percaya, kita juga harus mengakhiri cara hidup duniawi, yaitu agar kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun yang terjadi, ku mau tetap setia kepada Tuhan. Tanamkan dalam diri kita. Sebab tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali Tuhan, sampai napas kita berhenti, tetap Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus mengakhiri cara hidup duniawi kita. Kemudian kita mau benar-benar dalam hidup ini menjadi pengikut Kristus yang setia. Sehingga dengan demikian kita dapat mempresentasikan, yaitu karakter Kristus dalam setiap tutur kata kita. Dalam setiap perbuatan kita, kita bisa mempresentasikannya. Jika kita bisa melakukan ini, maka satu hal pasti, bahwa semua orang yang ada di sekitar lingkungan kita, dia akan melihat karakter Kristus yang terlihat dari diri kita. Jadi kalau kita bisa melakukan, menghidupi firman, orang akan melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita yang nampak adalah Kristus. Nah, jadi betapa perlu Bapak Ibu, ayo mari kita merubah gaya hidup kita. Kita mau mempresentasikan karakter Kristus melalui tutur kata kita. Ya, apa yang keluar dari mulut kita, ya, pertimbangkan.
hati-hati. Jangan asal ucap saja. Ya. Kemudian perbuatan kita, sikap kita harus bisa jaga juga. Sehingga Yesus yang nampak dalam hidup kita. Jika Yesus nampak dalam hidup kita, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Nah, itulah sebabnya yuk mari kita mau sama-sama. Ya. Kita mau jadikan semua orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, melihat karakter Kristus yang terlihat dari diri kita semua. Amin. Bapak Ibu, sebelum masuk perjamuan kudus, kembali saya akan ingatkan bahwa yang boleh mengambil perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah berusia di atas 12 tahun. Sebelum kita makan, betapa perlu kita masing-masing yuk memeriksa diri kita. Memeriksa hati kita. Dan membereskan dosa dan kesalahan kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus makan dan minum dalam keadaan yang layak. Dan satu hal pasti, Yesus ada bersama dengan kita. Betapa perlu masing-masing kita mengambil waktu bereskan dengan Tuhan. Sebab Yesus ada di sini. Mintalah ampun kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Bila dalam perjalanan 1 minggu terakhir kita mungkin melukai pasangan kita dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak bijak. Betapa perlu katakan kepada pasangan kita, maafkan saya. Maafkan saya. Gak usah malu Bapak Ibu. Maafkan saya. Kemudian pasangannya berkata, aku memaafkan kamu. Begitu juga bila ada anak. Kalau hari ini mungkin di hari-hari yang kemarin melukai hati orang tua. Datangi. Minta maaf. Minta ampun. Dia ada di sini. Katakan, Tuhan, ini aku, anakmu. Ampuni kami Tuhan. Telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan. Dia pasti mengampuninya. Bila dengan tulus kita berkata kepada Dia. Baik, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti yang melayani perjamuan kudus saya undang maju ke muka. Kita naikkan satu pujian. Seringku tak mengerti. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Nampak 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
genapi karyamu. Katakan, ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Sekali lagi kita mau katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan, kami ditegur. Biarlah Tuhan firman yang kami terima, kami mau belajar terus memperagakannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami pasti mampu. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hamba dan jemaat juga tersedia perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan, datang ke dalam dunia, bahkan mati di atas kayu salib untuk membayar semua hutang dosa kami, sehingga kami terlepas, terbebas dari hukuman kekal. Bahkan kami menjadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjamuan ini juga mengingatkan kami akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Dan perjamuan ini juga mengingatkan kami agar kami pun saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain, terutama sesama kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum hamba bagikan perjamuan ini, hamba mohon layakkan hamba Tuhan. Kuduskan hamba untuk melayani perjamuan ini. Dan bila hamba menumpangkan tangan atas perjamuan ini, biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus turun menyatu dengan perjamuan ini. Sehingga seberapa banyak kami yang makan dan minum, kami dilawat, kami dijamah, kami disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah, hamba akan bagikan kepada setiap jemaat di dalam nama Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba akan membagikannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salibnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa, di mana Kristus Yesus telah mati untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus ini juga adalah meterai perjanjian Allah dengan kita umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan beroleh keselamatan kekal. Perjamuan kudus ini juga adalah perjamuan Tuhan untuk jemaat yang dikasihinya, supaya setiap jemaat selalu mengingat akan kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau taruh roti di tangan kanan kita. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Satu sukacita bagi kami Tuhan. Kami memiliki Allah yang peduli. Allah yang mengasihi. Sehingga Engkau Yesus Tuhan rela datang ke dalam dunia, mati bagi keselamatan kami.
tubuh Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib. Kedua tangan kiri kanan, kaki, kepala, dan lambungnya tertusuk oleh tombak. Satu hal yang tidak mampu kami bisa melakukannya. Dan Tuhan tahu keterbatasan kami. Itulah yang Tuhan perbuat bagi kami. Jika kami melihat kepada diri kami, siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak berarti apa-apa. Kami bagaikan debu, bagaikan tanah liat. Tetapi kami bersyukur Engkau Yesus peduli dan mengasihi kami. Tuhan bayar semua hutang dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mengabdikan diri sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Sebab tanpa Yesus berkorban bagi kami, maka semua yang kami lakukan dalam hidup ini menjadi sia-sia. Pelayanan kami pun akan menjadi sia-sia. Tetapi oleh karena Engkau mengasihi kami, kami menerima keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tanpa Yesus, dipastikan kami semua menuju kepada penghukuman kekal. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kami terselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau taruh cawan di tangan kanan. Kita mau angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Oleh karena ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib, kamilah yang diuntungkan. Kami menerima keselamatan kekal sebab Tuhan telah menebus kami, melepaskan kami, membebaskan kami dari hukuman dosa. Bukan untuk satu hari, bukan untuk satu minggu, tetapi untuk selama-lamanya kami terlepas dari hukuman hidup di dalam, terlepas dari hukuman kekekalan binasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Darah Yesus tertumpah di atas kayu salib. Itulah bayaran hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh betapa besar kasih Tuhan. Betapa dalam, luas, tinggi dan tak terduga. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kami. Kami menerima keselamatan. Bahkan Tuhan mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah. Jika kami telah terlepas dari hukuman dosa, kami pun tahu Tuhan memiliki tanggung jawab, yaitu kami harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami harus hidup benar, kami harus hidup kudus, kami harus mampu menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebab yang menjadi kerinduan kami, ketika napas kami berhenti, kami berjumpa dengan kekasih kami, yaitu Yesus Kristus, dan kami tinggal bersama-sama di dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, di awal bulan, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Bahkan di dalam perjalanan kami, di dalam bulan yang baru yang kami lalui seperti ini Tuhan, Tuhan akan mendampingi dan menyertai kami. Kami akan berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Sebab Yesus Tuhan, Dialah penolong, Dialah yang memberi kemenangan bagi kami. Kami tidak akan goyah, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Nanti cawan-cawan akan dikumpulkan oleh petugas. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan mengembalikan korban persepuluhan. Jadi Bapak Ibu yang bertugas, mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus selalu manis. Jalan bersama Dia, hadirkan sukacita. Jalan bersama Yesus, pastikan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, Yesus selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia. Amin. Bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis, yo Bapak Ibu katakan pujian bersama-sama. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, yo sama-sama. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis jalan, selalu manis hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia.
bersama Dia. Sungguh manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis. Kita akan mengurungkan pengumuman sepekan, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian Tuhan yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman sepekan Minggu 1 September 2024. Terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Sukiman. Tuhan Yesus memberkatin pelayanan dan keluarga. Jemaat GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Roida Kristina Siregar 29 Agustus, Saudari Melvina 1 September. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pelayan ibadah Minggu 8 September 2024. Worship leader Ibu Jesna, singer 1 Ibu Roida, singer 2 Ibu Ike, musik Bapak Yoda, Saudara Aven, Saudari Jessica, LCD Saudari Desiana, Aser keluarga Bapak Denny. Berikutnya worship night. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengajak kita semua untuk hadir dalam doa pelayanan altar dan latihan hari Jumat pukul 19 atau 7 malam. OTW to TMII EGC piknik, ada outing di Taman Mini Indonesia Indah untuk EGC. 1 September hari ini, ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita berdiri sekali lagi, kita akhiri ibadah kita. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di penghujung ibadah kami mengucap syukur buat kasih dan pertolongan Tuhan.
di hadapan hamba berdiri menghadap-Mu Tuhan, yaitu Melvina yang hamba kasihi, mengucap syukur kepadamu atas penyertaannya di dalam sepanjang jalan hidupnya. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau Engkau sudah menyertainya sampai dengan hari ini, di dalam perjalanan ke depan pun, Tuhan tetap menuntunnya, menyertainya. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau terus berikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupannya. Juga perkuliahannya yang mendekati selesai di masa-masa akhir ini. Hamba mohon Tuhan terus dampingi, Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam belajar, sehingga Melvina boleh melihat campur tangan yang luar biasa dari Tuhan dan menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa buat Ibu Roida, Tuhan berkati hidupnya, di mana Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Kiranya penyertaan dan pertolongan Tuhan tiada pernah henti. Tuhan pakai hidupnya, Tuhan pakai pelayanannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati rumah tangganya dalam nama Yesus. Hamba serahkan Melvina dan Ibu Roida dalam tangan kasih Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Tuhan lawat setiap jemaat yang sudah hadir hari ini, bahkan dalam setiap pergumulan dalam kehidupannya. Engkaulah satu-satunya tempat jawaban bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dan pertolongan. Jangan biarkan berjalan dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tuhan dampingi. Tuhan pasti mampu meloloskannya. Berkati rumah tangga jemaat-Mu. Kasih Tuhan biarlah terus melanda di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Bahkan ada mesbah doa di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Sehingga hidupnya boleh menjadi contoh bagi orang yang ada di sekitar lingkungannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Hamba juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik yang ada di kota Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan, tolong anak-anak kami. Hamba rindu Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, dan hindari dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa secara khusus bagi Pak Hartono yang belum lama telah menjalani operasi prostat. Tuhan, kalau Engkau sudah menolong jalannya operasi,
Engkau juga sanggup memulihkan kesembuhannya, luka-luka, sehingga boleh kembali seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Tiada pernah henti juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Tuhan sertai bangsa kami. Lindungi bangsa kami. Protek bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat, berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia dengan bijaksana. Topang bangsa kami Tuhan. Secara khusus dalam waktu dekat pun akan masuk kepada kegiatan bangsa kami, yaitu melakukan pilkada. Tuhan berikan ketentraman bagi bangsa kami di dalam menjalankan pilkada di dalam waktu yang dekat. Begitu juga dalam proses peralihan kepemimpinan. Tuhan, di sini kami butuh campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kerinduan kami semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami rindu di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat mau pergi, tangan penyertaan senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini. Sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Saya rindu Bapak Ibu boleh semakin hari semakin diberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe, klik lonceng dari channel GBI Shalom Titin Kencana untuk mendapatkan notification dan setiap upload dari channel kami. Dan saya rindu ini bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.